Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. You're so self-satisfied. I don't need you. I got to break free. God knows I want to break free. Baraya? Oh, kok baraya? Teman-teman karakter, teman-teman ilmu, I want to break free. Aku ingin bebas. I want to break free. I want to break free from your life. Saya ingin bebas dari kehidupanmu. Kamu terlalu egois dan aku nggak butuh kamu lagi. Baraya? Kenapa saya panggil Baraya? Saya masih jet lag. Habis nonton Pak Guru Gembul yang saya respect padanya. Pak Guru Gembul membahas PLN Salatiga. Tahu nggak? PLN Salatiga adalah Bahana Lintas Nusantara, Koperasi Simpan Pinjam di Salatiga. Pak Guru bilang begini, viralkan aja. Dalam penjelasannya, Pak Guru menyampaikan kalau ketua pengurus yang telah flexing di media foto dengan pejabat-pejabat setelah korban-korban yang 40.000 orang ya, dengan nilai 3 triliun itu paling berhenti di DPR aja. Tindak lanjut selanjutnya juga belum jelas. Jadi dia hanya minta tolong, mari viralkan saja gerakan masyarakat. Makanya saya tertegun dan saya tertrigger untuk menayangkan video ini di YouTube. Dengan segala resiko akan saya tanggung. Kedua, setelah 3 tahun semenjak janji RAT tahun 2023 yang nanti 2027 bulan Juni akan jatuh tempo janjinya di BMT BUS Lasem Rembang, sampai hari ini belum ada gerakan yang sistematis dan komprehensif kepada anggota-anggota, terutama anggota pemilik dana yang kecil-kecil maupun yang besar-besar. Jadi saya merasa ada teman, yaitu Pak Guru Gembul, untuk menyampaikan ini untuk Anda penggemar karakter dan ilmu. Saya kasih judul collateral damage, ya, NPD KSP. Collateral damage adalah dampak sampingan. Jadi Anda semua adalah dampak sampingan. Tapi sebenarnya ini korban yang sesungguhnya ini.
yang dialami oleh KSP yang gagal bayar dan adanya tindak pidana yang sangat signifikan. Signifikan ini maksudnya sangat besar, sangat luas bagi anggota dan masyarakat rakyat Indonesia. Kerugian finansial pasti, hilangnya kepercayaan. Akhirnya para penabung menjadi hilang kepercayaan kepada koperasi lainnya. Ini mohon maaf untuk koperasi yang masih sehat ya. Mental mereka hancur teman-teman. 10 tahun menabung, 15 tahun menabung dengan harapan uangnya akan kembali. Kemudian hukum ya, finansial, hilang kepercayaan, mental mereka hancur, kemudian hukum. Ada yang mencoba untuk menggugat lewat pengadilan, namun hasilnya tidak maksimal. Intern, satu, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Coba kita simak ini. Ini ideal banget. Ini ideal sekali. Sangat ideal. Tapi realitanya masyarakat kita belum paham. Anggota tidak paham. Jangan salahkan anggota. Sementara pengurus memanfaatkan celah ini untuk memanipulasi. Sekali lagi maaf untuk koperasi yang masih sehat ya. Istilah karyawan menjadi pengelola. Ini juga ideal. Namun faktanya ini membingungkan para karyawan. Contoh di perbankan. Tanggung jawab karyawan adalah mengelola dana tabungan, tidak secara personal. Dirinya sendiri tidak nabung, tidak masalah. Ketika ada masalah dengan para penyimpan yang tidak kembali dananya, banknya yang bertanggung jawab. Karyawan bebas dari tuntutan. Tapi dari koperasi, kasihan teman-teman. Karyawan yang sudah tidak gajian, dia juga punya simpanan, dikejar-kejar oleh anggota yang dirugikan. Jadi bertengkar sendiri nih. Anggota mencurigai karyawan, padahal yang membawa uang adalah para pengurusnya. RAT, rapat anggota tahunan, abal-abal teman-teman. Jarang saya temui laporan rapat anggota yang murni, yang sesuai dengan kenyataan, apalagi online. Teman-teman, satu anggota, satu suara. Ini ideal juga. Tapi faktanya anggota belum siap menerima ini. Anggota belum paham. Untuk tanggung jawabnya nanti kita bahas sendiri, siapa yang harus mencerdaskan para anggota, siapa yang harus membendung para pengurus yang melakukan manipulasi, ya kan? Nah, sekarang eksternal. Teten Mas Duki
yang pernah jadi Menteri Koperasi, dan dia adalah mantan anggota ICW, Indonesian Corruption Watch. Ini saya menilai dia punya pendapat yang netral dan benar adanya. Mbak Teten bilang, kriminal yang sudah terdeteksi di bank, bahkan terkena daftar hitam di bank, larinya ke koperasi ya, melakukan manipulasi dan penipuan-penipuan di koperasi. Sebut saja Indosuria, Koperasi Sejahtera Bersama, dan sebagainya. Saya akan sampling beberapa korban koperasi. Indosuria, kerugian 14 triliun. Dana yang dibawa adalah 106 triliun, teman-teman. Vonisnya 18 tahun penjara. Korbannya jumlahnya 23.000 anggota. Koperasi Sejahtera Bersama tahun 2020 8,8 triliun. Jumlah korbannya 186.000 anggota. Vonisnya 5 tahun penjara, denda 10 tahun. Coba kita lihat nih, 10 miliar denda dibandingkan dengan kerugian yang dibawa, yang dimakan 8,8 T. Ini kan kalau lelucon zaman dulu, bro, kalau mau korupsi 8,8 T, Anda buang biaya 10 M, masih banyak uang yang Anda terima, bro, gitu. Ini ternyata benar adanya. Wallahu alam apa yang terjadi di pengadilan ya. Pracico, inti utama, dan Pracico, inti sejahtera, tahun 2020, 5 tahun penjara, denda 1 M. Saya nggak tahu ini kerugiannya berapa. Koperasi 5 Garuda 400 miliar. Jumlah anggota 500 anggota. Bakti Makmur Jaya ini dalam proses pengaduan. Koperasi Inti Dana ini juga penyelesaiannya kurang terlihat. Saya pusing bacanya. KSP Tinara 416 anggota. BMT Muamalah 203 anggota. BMT Muara Maroh Banten 203 korban. Nah, untuk BMT ini saya sampaikan teman-teman, ini ada persatuannya, namanya PBMT dan Inkopsyah, Induk Koperasi Syariah. Coba Anda lihat aja tuh, banyak yang bermasalah atau banyak yang bagus. Cara kerjanya seperti apa? Termasuk PBMT. Koperasi Jaya Abadi 250 korban. Teman-teman, pemerintah dan otoritas yang menaungi koperasi itu berpegang pada ya
Ini kan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kami tidak bisa masuk lebih dalam. Selama sudah ada buku RAT, itu sudah disepakati oleh anggota. Ini mungkin adalah wacana ya, normal, anggapan umum yang benar. Tetapi kemarin kita lihat di masyarakat tidak paham, Bung. Dari anggota oleh anggota untuk anggota itu prakteknya seperti apa. Untuk koperasi-koperasi yang sudah mengajukan masalahnya ke pemerintah, dikembalikan kepada pengurus dan anggota sendiri. Sementara masyarakat menginginkan uangnya kembali. Janji pengurus menjadi pegangan pemerintah dan para otoritas. Sementara masyarakat yang menunggu janji yang tidak pasti, bahkan sangat tidak pasti, itu menderita. Jasa, wahana, berkah sentosa. Ada lagi Timur Pratama Indonesia, KSP Bahana Lintas Nusantara. Ini yang diviralkan oleh Pak Guru Gembul ya, anggotanya 40.000 orang. Bina Umat Sejahtera, ini juga tidak nampak secara transparan masalahnya apa, langkah janji 3 tahunnya seperti apa. Korbannya 400.000 orang anggota. Teman-teman, seperti di dalam konsep perbankan, adanya risiko sistemik. Bagi saya, mungkin kalian setuju juga, ini sudah kita mengarah ke risiko sistemik. Apabila ada 1-2 koperasi bermasalah, itu kepercayaan masyarakat secara umum sudah langsung blokir. Sudah tidak percaya pada sistem perkoperasian atau cara koperasi di Indonesia. Otoritas pemerintah, kepolisian, mungkin KPK, mungkin ombudsman, tidak dengar. Ya, mohon maaf teman-teman, kayaknya mereka nggak bisa dengar karena pegangannya tadi itu. Mari kita kembali ke pasal 1, ya kan. Kalau 3 tahun tidak ada niat baik, tidak ada gerakan-gerakan yang sistematis dan menyeluruh, apalagi pengurusnya mengundurkan diri, teman-teman, ini kan sama aja niat untuk tidak baik. Sementara terawangan kita asetnya masih banyak, dan ini dideteksi juga oleh Kementerian Koperasi bahwa pengurus baru menyerahkan daftar 1/4 aset yang dimiliki, dan koperasi menggunakan laporan ganda, bahkan lebih. Jadi kalau dinas koperasi datang ada laporannya sendiri, teman-teman. Nanti kalau RAT dia pakai laporan yang lain. Audit pakai, tapi kan audit itu kan orang bayaran. Ya. Karyawan juga banyak yang sudah menjadi korban, menderita, kena PHK tanpa pesangon. Ya kan. Koperasi itu juga sudah mendapatkan dana dari LPDB, dari PIP, dua-duanya adalah pemerintah, dari bank,
BSI. BSI-nya ini 3. Dulu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Bank Jabar Syariah, Bank DKI. Nah, sekarang anggota sudah tidak punya uang lagi untuk bergerak. Mau ngangkat pengurus baru, nunggu 3 tahun. Janji dari pengurus lama. Mau proses kepolisian, jawabannya sama, nunggu 3 tahun. Mau inventarisasi aset yang ada, nggak bisa bergerak karena alasan yang sama. Pengurus sekarang sudah minggat. Masya Allah. Jadi anggota masyarakat menjadi korban yang paling menderita. Mudah-mudahan teman-teman, walaupun ini belum berbentuk, belum sistematis sekali, tapi saya tolong ini diviralkan saja di Facebook, di TikTok, di YouTube, dan bagi para ahli, para penguasa medsos yang bisa menyiarkan ini, mungkin Hotman Paris, mungkin Deddy Corbuzier, mungkin Pak Profesor yang dari UI itu, ya, saya lupa namanya, tapi saya tahu karena saya sering mengikutinya, ya kan, Reynal Kasali, ya kan, ataupun Bapak Rohmat, atau saya lupa namanya, Pak Guru itu, dan Guru Gembul, ya, dan teman-teman berusaha untuk memviralkan, entah berdiri di depan kantor lalu bikin TikTok, viralkan aja agar DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, ataupun polisi bisa mendengarkan penderitaan Anda. Memang dibutuhkan upaya lebih, kesabaran lebih, tapi ya bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, uang sudah hilang, mungkin urunan aja para anggota untuk memviralkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.